Perjalanan panjang Ferdinand Marcos dari seorang pengacara berbakat hingga presiden Filipina yang kontroversial. Terdapat sebuah narasi yang menggambarkan bagaimana ambisi dan kekuasaan dapat membentuk dan merusak sebuah bangsa. Perjalanan ini mengungkap ketegangan antara cita-cita pembangunan dan realitas korupsi yang merajalela. Bagaimana Marcos, seorang orator ulung, memanipulasi kepercayaan publik untuk memperpanjang masa jabatannya, dan apa implikasi dari kekuasaannya terhadap stabilitas politik Filipina. Mari kita telusuri lebih dalam ke dalam dinamika kepemimpinan Marcos yang penuh kompleksitas ini. Ferdinand Marcos adalah seorang politisi Filipina yang menjabat sebagai presiden Filipina dari 1995 hingga 1986. Ia lahir pada 11 September 1917 di Sarat, Ilocos Norte. Dan pada awalnya dikenal sebagai pengacara yang cerdas. Marcos menunjukkan bakat luar biasa dalam debat dan retorika yang membantunya dalam karir politiknya. Beberapa teori mengklaim bahwa Marcos memiliki latar belakang militer yang kuat, meskipun dia menyatakan bahwa dia hanya aktif dalam perlawanan selama Perang Dunia Kedua. Dia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1949 dan kemudian sebagai senator 1959. Di mana dia dikenal karena pidato-pidatonya yang meyakinkan dan sikap ambisiusnya. Tonight on Frontline, the couple accused of stealing billions of dollars from the Philippines. Pada tahun 1965, Ferdinand Marcos terpilih sebagai presiden Filipina setelah kampanyenya yang sukses. Ia berjanji untuk membawa pembangunan ekonomi dan stabilitas. Ketika Marcos mencalonkan diri untuk pertama kalinya, kemampuannya untuk menarik perhatian publik sebagian besar disebabkan oleh keahliannya dalam berbicara di depan umum, serta kemampuannya dalam mengelola citra politiknya. Dia diusung oleh Partai Kesejahteraan Nasional yang merupakan salah satu partai politik utama di Filipina. Dukungan utama yang mendongkrak pencalonannya datang dari berbagai kalangan, termasuk sektor militer dan bisnis, yang melihat Marcos sebagai sosok yang dapat memimpin dengan tegas dan membawa perubahan yang diperlukan. Lawan politik utama Marcos dalam pemilihan 1965 adalah presiden yang sedang menjabat, Diosdado Macapagal, yang merupakan kandidat dari Partai Liberal. Macapagal dikenal sebagai seorang reformis, tetapi ia menghadapi tantangan berat dalam hal citra publik dan kampanye politik. Marcos berhasil memenangkan pemilihan dengan janji-janji pembangunan dan modernisasi yang resonan dengan pemilih. Selama masa jabatan pertamanya, Marcos tampaknya gagal memenuhi beberapa janji kampanye utamanya. Meskipun ada beberapa pencapaian dalam pembangunan infrastruktur, banyak inisiatif yang terhambat oleh ketidakstabilan politik dan permasalahan administratif. Masalah yang lebih mendalam muncul ketika periode keduanya mulai berlangsung, yang ditandai oleh ketidakpuasan publik yang meluas, inflasi tinggi, dan ketidakstabilan politik yang mengguncang negara. Salah satu alasan inflasi besar-besaran dan ketidakstabilan politik adalah pengolahan ekonomi yang kurang efektif dan keterlibatan dalam hutang luar negeri yang menggunung. Penggunaan sumber daya negara yang tidak efisien dan dugaan korupsi dalam proyek-proyek pembangunan juga memperburuk situasi ekonomi. Teori menarik menunjukkan bahwa Marcos mungkin menggunakan strategi propaganda dan kontrol media untuk memperkuat citra dirinya sebagai penyelamat bangsa. Sementara di balik layar, kekuasaan dan kekayaan pribadi semakin meningkat, memperburuk ketidakstabilan yang ada. Eerste Filipijnse president in de geschiedenis herkozen. Hoewel zijn herverkiezing te danken is aan de forse investeringen die zijn gedaan in zijn eerste termijn. Pada 21 September 1972, Ferdinand Marcos memberlakukan darurat militer yang memberinya kekuasaan hampir mutlak dan memperpanjang masa jabatannya melebihi batas konstitusional. Marcos menyatakan bahwa darurat militer diperlukan untuk mengatasi ancaman pemberontakan komunis dan ketidakstabilan yang mengancam keamanan nasional. Namun, banyak pengamat dan sejarawan berpendapat bahwa alasan sesungguhnya di balik pemberlakuan darurat militer adalah untuk memperkuat kekuasaannya dan menanggulangi oposisi politik yang semakin kuat. Darurat militer memungkinkan Marcos untuk memperluas wewenangnya secara signifikan, termasuk mengendalikan media, menekan kebebasan sipil, dan menangkap lawan-lawan politik tanpa proses hukum yang adil.
korelasi antara darurat militer dan kekuasaan mutlak Marcos sangat jelas. Dengan status darurat militer, Marcos memiliki wewenang untuk mengesampingkan konstitusi dan menunda pemilihan umum, yang pada dasarnya memperpanjang masa jabatannya secara ilegal. Ini memberikan kekuatan eksklusif yang hampir tidak terbatas, memungkinkan dia untuk mengimplementasikan kebijakan tanpa pengawasan atau kontrol dari lembaga-lembaga pemerintahan yang seharusnya. Contoh konkret dari penggunaan darurat militer untuk memperkuat kekuasaannya termasuk penangkapan massal terhadap aktivis politik, jurnalis, dan anggota oposisi, serta pembubaran dan pengendalian ketat terhadap organisasi-organisasi masyarakat sipil. Marcos juga memanfaatkan darurat militer untuk memanipulasi proses hukum dan memperkuat kendali pemerintahan atas semua aspek kehidupan publik. Pandangan para ahli militer dan politik terkait tindakan Marcos cenderung mencerminkan polarisasi. Beberapa ahli mendukung tindakan Marcos sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas negara, sementara yang lain menganggapnya sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang merusak prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Banyak kritik menilai bahwa tindakan Marcos merupakan cara untuk mempertahankan kekuasaan secara otoriter dan mengabaikan tuntutan reformasi politik. Penolakan terhadap pemberlakuan darurat militer datang dari berbagai kalangan, termasuk oposisi politik dan masyarakat sipil. Banyak orang Filipina menentang langkah tersebut dan protes besar-besaran sering terjadi. Meskipun demikian, kekuatan militer dan polisi yang dimobilisasi oleh Marcos seringkali mengatasi perlawanan tersebut, dan pemerintahannya menggunakan kekuatan untuk menindak tegas para penentang. Aturan yang mendasari tindakan Marcos dalam pemberlakuan darurat militer adalah Proklamasi Nomor 1081 yang diumumkan pada 21 September 1972. Proklamasi ini memberikan hak kepada Marcos untuk mengesampingkan konstitusi dan memperluas kekuatan eksekutifnya. Seiring berjalannya waktu, ada indikasi bahwa beberapa aturan dan undang-undang termasuk batasan konstitusi terkait masa jabatan presiden diubah atau direkayasa untuk memungkinkan Marcos tetap berkuasa lebih lama dan memanfaatkan keadaan darurat untuk kepentingan pribadinya. Selama masa kekuasaannya, Ferdinand Marcos dan istrinya Imelda Marcos menghadapi tuduhan korupsi besar-besaran yang mencakup beberapa bentuk penyelewengan. Tuduhan tersebut termasuk penggelapan dana negara, penyelewengan kontrak pemerintahan, dan korupsi dalam pengadaan proyek-proyek infrastruktur. Keluarga Marcos dituduh menjarah miliaran dolar dari kas negara untuk kepentingan pribadi yang seringkali digunakan untuk mendanai gaya hidup mewah mereka. Imelda Marcos khususnya dikenal dengan gaya hidup ekstravaganzanya, termasuk koleksi sepatu yang sangat banyak dan barang-barang mewah lainnya, yang sering dianggap sebagai simbol penyelewengan kekuasaan dan ketidakadilan sosial. Tuduhan korupsi ini datang dari berbagai sumber, termasuk whistleblower dalam pemerintahan, laporan media internasional, dan investigasi oleh organisasi-organisasi anti korupsi. Investigasi internal dan laporan oleh lembaga-lembaga internasional juga mengungkap rincian lebih lanjut tentang penyalahgunaan dana dan praktik korupsi. Imelda Marcos memainkan peran yang sangat signifikan dalam pemerintahan dan kehidupan sosial Filipina. Sebagai First Lady, ia seringkali memanfaatkan posisinya untuk mempromosikan berbagai inisiatif sosial dan budaya. Imelda terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur dan budaya seperti pembangunan Cultural Center of the Philippines. Namun teori kontroversial yang menyatakan bahwa Imelda sebenarnya adalah kunci untuk memahami beberapa aspek dari korupsi sistematik yang terjadi selama pemerintahan Marcos, dan bahwa beberapa proyek-proyek tersebut mungkin merupakan upaya untuk mencuci uang hasil korupsi. Skema finansial global yang diterapkan selama pemerintahan Marcos memperburuk ekonomi Filipina, terutama melalui pengambilan hutang luar negeri dalam jumlah yang besar dan buruknya pengolahan keuangan negara. Marcos terlibat dalam praktik pinjaman internasional yang beresiko, seringkali dengan syarat yang merugikan negara. Penggunaan utang ini tidak diimbangi dengan kebijakan ekonomi yang efektif. Selain itu, krisis ekonomi global pada akhir 1970-an yang dipicu oleh lonjakan harga minyak dan ketidakstabilan pasar internasional semakin memperparah kondisi ekonomi Filipina yang sudah rapuh. Respon negara-negara lain terhadap kepemimpinan Marcos yang menyebabkan kemerosotan ekonomi Filipina beragam. Beberapa negara, terutama yang memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Filipina, mulai menyuarakan kekhawatiran dan kritik terhadap situasi politik dan ekonomi di negara tersebut. Bantuan internasional mulai berkurang dan sejumlah negara-negara mempertimbangkan untuk meninjau kembali hubungan mereka dengan pemerintahan Filipina.
terdapat indikasi bahwa campur tangan dan pengaruh negara-negara asing turut mempengaruhi situasi politik dan ekonomi Filipina. Beberapa laporan menunjukkan bahwa negara-negara asing, termasuk kekuatan besar seperti Amerika Serikat, memiliki kepentingan strategis dan ekonomi di Filipina yang mempengaruhi sikap mereka terhadap pemerintahan Marcos. Pengaruh internasional, baik dalam bentuk tekanan politik maupun dukungan finansial, berperan dalam dinamika internal Filipina dan memperburuk krisis yang sedang berlangsung. Thank you very much, President Reagan. Mrs. Reagan, members of the cabinet. Pada awal 1980-an, dukungan terhadap Ferdinand Marcos mulai menurun secara signifikan, terutama setelah pembunuhan Benigno Ninoy Aquino Jr. pada 21 Agustus 1983. Ninoy Aquino, seorang tokoh oposisi terkemuka dan mantan senator Filipina, dikenal sebagai kritikus keras terhadap pemerintahan Marcos. Setelah lama berada di pengasingan di Amerika Serikat, ia kembali ke Filipina dengan harapan dapat memulihkan demokrasi di negara tersebut. Pembunuhan Aquino terjadi di landasan pacu Bandara Internasional Manila yang segera memicu tuduhan bahwa Marcos atau pihak-pihak pendukungnya mungkin terlibat. Motif di balik pembunuhan Aquino diyakini terkait dengan upaya untuk menghilangkan ancaman politik yang semakin besar terhadap kekuasaan Marcos. Aquino memiliki dukungan luas di kalangan rakyat dan dianggap sebagai sosok yang berpotensi menggulingkan rezim Marcos. Tuduhan keterlibatan Marcos dalam pembunuhan ini muncul dari sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut mungkin direncanakan untuk menghentikan oposisi yang kian kuat. Meskipun Marcos secara resmi membantah keterlibatannya, spekulasi dan dugaan keterlibatan tetap bertahan. Penyelidikan resmi oleh pihak berwenang Filipina yang dikenal sebagai The Aquino Commission menemukan bahwa sejumlah pejabat militer dan polisi terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun, banyak kritik menilai bahwa penyelidikan tersebut tidak sepenuhnya transparan dan banyak pihak yang masih merasa bahwa ada konspirasi lebih besar di balik peristiwa tersebut. Revolusi kekuatan rakyat People Power Revolution adalah bentuk aksi protes massal yang berlangsung dari 22 hingga 25 Februari 1986. Aksi ini melibatkan jutaan warga Filipina yang turun ke jalan untuk menuntut pengunduran diri Ferdinand Marcos. Protes ini dikenal karena berlangsung damai dan penuh semangat solidaritas, dengan demonstran berkumpul di sepanjang Epifanio de los Santos Avenue di Manila, mengorganisir massa dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan mereka. Inisiatif penggerak People Power sebagian besar dipimpin oleh oposisi politik, termasuk tokoh-tokoh seperti Corazon Aquino yang merupakan janda dari Benigno Aquino Jr., serta berbagai kelompok masyarakat sipil dan gereja. Koalisi ini mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam menentang terhadap pemerintahan Marcos. Situasi negara selama People Power berlangsung sangat tegang, tetapi juga penuh harapan. Marcos menghadapi tekanan internasional dan domestik yang semakin berat, dengan laporan tentang kekerasan dan penindasan yang semakin sering muncul. Masyarakat Filipina merasa bahwa mereka harus melakukan tindakan drastis untuk memulihkan demokrasi dan mengakhiri kekuasaan otoriter. Revolusi kekuatan rakyat berhasil menciptakan keinginan masyarakat untuk perubahan yang terlihat jelas ketika Marcos akhirnya melarikan diri ke Hawaii pada 25 Februari 1986. Sehingga Corazon Aquino dilantik sebagai presiden baru Filipina dan pemerintahan baru berkomitmen untuk memulihkan demokrasi dan memperbaiki keadaan negara. It didn't take very long for the first protesters to arrive. Honolulu attorney Eric Seitz and a friend showed up with protest signs less than an hour after the Marcos' move. Cory Aquino atau Corazon Aquino adalah presiden Filipina yang pertama kali terpilih secara demokratis setelah periode pemerintahan otoriter Ferdinand Marcos. Lahir pada 25 Januari 1933 di Panik Tarlac, Filipina, Cory Aquino dikenal sebagai simbol demokrasi dan reformasi di Filipina. Corazon Aquino, yang merupakan pengganti langsung, tidak memiliki hubungan langsung dengan Marcos, meskipun dia adalah istri dari Benigno Aquino Jr. yang dibunuh. Pemerintahan Aquino fokus pada pemulihan demokrasi dan reformasi politik, namun dampak dari rezim Marcos dan ketidakstabilan ekonomi yang ditinggalkan masih mempengaruhi negara dalam beberapa cara. Teori politik yang menarik adalah bahwa kepemimpinan Cory Aquino sebenarnya terinspirasi oleh gerakan-gerakan revolusioner global pada waktu itu, dan dia mungkin memiliki dukungan rahasia dari kekuatan luar dalam perjuangannya melawan Marcos. Selama masa kepresidenannya yang berlangsung hingga 1992, Cory Aquino fokus pada pemulihan demokrasi dan institusi di Filipina.
Sementara itu, nasib keluarga Marcos mengalami perubahan dramatis setelah kejatuhan Ferdinand Marcos pada 1986. Setelah revolusi EDSA, Ferdinand Marcos, Imelda Marcos, dan anggota keluarga lainnya melarikan diri ke Hawaii. Setelah kematian Ferdinand Marcos 1989, Imelda dan beberapa anggota keluarganya kembali ke Filipina pada awal 1990-an. Teori menarik bahwa kembalinya keluarga Marcos ke Filipina merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk pembangunan kembali kekuatan politik mereka dengan memanfaatkan ketidakstabilan politik di Filipina dan mengembangkan jaringan dukungan internasional. Warisan politik Ferdinand Marcos merupakan campuran antara pencapaian dan kontroversial yang signifikan, kepemimpinan otoriter dan penerapan darurat militer, pembangunan infrastruktur besar, dan tuduhan korupsi besar-besaran adalah beberapa aspek utama dari warisannya. Teori sejarah alternatif menyebutkan bahwa Marcos mungkin memiliki rencana jangka panjang yang lebih besar, termasuk ambisi untuk menjadi pemimpin regional dan dominan di Asia Tenggara, dan bahwa beberapa kebijakan dan tindakan kontroversialnya mungkin merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk mencapai tujuan tersebut. Revolusi kekuatan rakyat (People Power Revolution) pada 1986 mengakhiri pemerintahannya dan menandai kembalinya demokrasi di Filipina. Kontroversi dan pengaruh keluarga Marcos terus mempengaruhi politik Filipina hingga hari ini, dengan berbagai pandangan tentang warisan Marcos yang masih diperdebatkan. Kasus Ferdinand Marcos menawarkan sebuah studi yang mendalam tentang kekuasaan dan otoritarianisme. Marcos bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga simbol dari ambisi yang melampaui batas-batas konstitusi dan etika. Penggunaan darurat militer untuk memperkuat kekuasaan, ditambah dengan skandal korupsi dan krisis ekonomi yang melanda Filipina, menunjukkan bagaimana kekuasaan yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi stabilitas negara. Sebagai sebuah kajian intelektual, kasus ini menggarisbawahi bagaimana mekanisme kekuasaan yang tampaknya sah dapat berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, dan bagaimana pengaruh internasional serta dinamika internal dapat membentuk nasib sebuah bangsa. Meneliti warisan Marcos juga memberikan wawasan tentang bagaimana sejarah kekuasaan dan korupsi dapat mengajarkan kita tentang perlunya transparansi dan reformasi dalam sistem politik global. Dalam mengkaji kembali perjalanan politik Ferdinand Marcos, kita dapat melihat sejumlah kesamaan yang mengejutkan dengan situasi pemerintahan di negara ini. Sama seperti di Filipina, di mana kekuasaan dan korupsi seringkali menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan pemerintahan. Indonesia juga menghadapi tantangan serupa dalam mengelola pemerintahan yang adil dan transparan. Koneksi ini menggarisbawahi pentingnya reformasi dan pengawasan dalam pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mempromosikan kesejahteraan rakyat. Dengan memahami warisan Marcos, kita diajak untuk merefleksikan bagaimana pelajaran sejarah dapat membimbing kita menuju masa depan yang lebih baik.